siang hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, saya Elsa akan bertugas sebagai moderator yang memimpin jalannya debat pada hari ini. Tema debat kita adalah tantangan pembangunan Indonesia pada era smartphone. Pada hari ini, yang berdebat akan ada dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Tim pro terdiri dari Bill dan Matthew, tim kontra terdiri dari Daniel dan Jill. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung memulai sesi debat hari ini. Saya persilakan pembicara satu dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktunya 7 menit dimulai saat pembicara pertama menunjukkan kata-kata. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya Bilpati sebagai perwakilan tim pro meyakini bahwa masih kepemimpinan Presiden Soeharto membawa fondasi yang penting bagi pembangunan Indonesia. Sebelum masuk ke program, mari kita melihat latar belakang kondisi Indonesia pada awal pemerintahan tersebut. Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ada terjadi konflik politik antara kelompok komunis yang dipimpin Partai Komunis Indonesia dan kelompok anti komunis. Ketegangan ini memuncak pada peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Di saat yang bersamaan, kondisi ekonomi juga sangat buruk. Inflasi menghantam Indonesia hingga mencapai angka sekitar 630% menurut Ensiklopedia Britannica. Harga kebutuhan pokok melonjak dan rakyat mengalami kesulitan besar yang menciptakan ketidaksejahteraan. Melihat kondisi Indonesia saat itu, pemerintah tidak hanya tinggal diam. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyelamatkan ekonomi. Pemerintah menerapkan kebijakan anggaran berimbang di mana pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan agar tidak terjadi defisit besar. Selain itu, pemerintah juga mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk menekan inflasi. Pemerintah juga membuka kerjasama dengan negara dan lembaga internasional untuk membantu pemulihan ekonomi serta mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Menurut Kompas.com, kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi dari sekitar 630% menjadi 10% di awal tahun 1970-an. Setelah ekonomi mulai stabil, pemerintah tidak berhenti di situ, namun menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang disebut Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Dimulai tahun 1969. Pada awal 1970-an, dunia mengalami krisis energi global yang menyebabkan harga minyak melonjak tajam. Periode ini dikenal sebagai oil boom. Sebagai negara penghasil minyak dan anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries, Indonesia mengalami peningkatan pendapatan negara yang signifikan dari ekspor minyak. Lonjakan harga minyak tahun 1973 dan kembali pada tahun 1979 membuat penerimaan devisa Indonesia meningkat berkali-kali lipat dibanding awal tahun 1960-an. Akhir 1960-an. Kondisi ini memperkuat kas negara secara drastis setelah sebelumnya Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berat. Namun poin terpenting bukan sekedar bahwa Indonesia memperoleh penghasilan yang besar, namun bagaimana pemerintah memanfaatkannya. Pendapatan dari sektor minyak tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumsi jangka pendek, tetapi dialokasikan untuk membiayai program Repelita secara konsisten, membangun infrastruktur nasional seperti jalan, jembatan, dan irigasi, mendukung intensifikasi pertanian menuju swasembada pangan, memperluas pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut Mairudin pada tahun 2018, Repelita dirancang sebagai program pembangunan bertahap dengan target yang jelas setiap 5 tahunnya. Prioritas utama Repelita meliputi pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, pembangunan perumahan rakyat, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Dana pembangunan didukung oleh ekspor minyak pada masa oil boom tahun 1970 yang sudah saya jelaskan tadi. Repelita membawa kebutuhan NKRI yang ditunjukkan melalui programnya yang dilakukan secara sistematis bukan asal jalan. Setiap periode memiliki fokus dan evaluasi. Dengan adanya perencanaan 5 tahunan, pemerintah bisa mengukur kemajuan dan memperbaiki kekurangan pada tahap yang berikutnya. Menurut Indonesia Investments, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu berada di sekitar angka 7% per tahun selama beberapa dekade. Pertumbuhan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari kebijakan yang konsisten dan terencana. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa Repelita juga menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Indonesia hingga sekarang. Masih ada sisa 3 menit 30 detik. Silakan pembicara pertama dari tim kontra. Waktu akan dimulai ketika pembicara pertama tim kontra menggunakan kata berapa. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Dino Martimela selaku pembicara pertama dari tim kontra. Tim kami tidak sepakat dengan pernyataan tim pro yang menyebutkan bahwa
kebijakan anggaran berimbang, penekanan inflasi, repelita, dan pemanfaatan oil boom pada masa pemerintahan Soeharto dapat dianggap sebagai keberhasilan pembangunan yang menyeluruh. Memang benar bahwa pada awal Orde Baru, Indonesia mengalami perbaikan kondisi ekonomi dibandingkan masa sebelumnya. Namun, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari stabilitas angka ekonomi atau pertumbuhan jangka pendek, melainkan juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang. Tim Pro menekankan keberhasilan kebijakan anggaran berimbang dan penurunan inflasi yang sangat drastis dari sekitar 630% menjadi di bawah 10%. Kami tidak menyangkal bahwa inflasi memang berhasil ditekan, namun yang perlu kita kritisi adalah cara dan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan anggaran berimbang membuat pemerintah sangat membatasi pengeluaran negara. Akibatnya, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tidak menjadi prioritas utama. Dalam kondisi ini, stabilitas ekonomi lebih diutamakan daripada peningkatan kualitas hidup rakyat. Selain itu, penekanan inflasi dilakukan melalui kebijakan ekonomi yang ketat dan sangat sentralistik. Stabilitas yang tercipta lebih banyak dirasakan oleh negara, birokrasi, dan investor. Sementara masyarakat kecil seperti petani, buruh, dan masyarakat miskin masih menghadapi kesulitan ekonomi. Artinya, inflasi memang turun secara angka, tetapi daya beli dan kesejahteraan rakyat tidak meningkat secara merata. Ketimpangan sosial justru semakin melebar. Oleh karena itu, keberhasilan menurunkan inflasi tidak bisa langsung disebut sebagai keberhasilan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Selanjutnya, Tim Pro menyebutkan repelita sebagai bukti pembangunan yang terencana dan berhasil. Apalagi didukung oleh pendapat besar dari periode oil boom. Namun, tim kami menilai bahwa keberhasilan ini bersifat sementara dan menyimpan kelemahan struktural. Perekonomian Indonesia pada masa itu terlalu bergantung pada minyak bumi. Pendapatan besar dari minyak memang meningkatkan pemasukan negara, tetapi juga membuat pemerintah kurang serius mengembangkan sektor ekonomi lain. Ketika harga minyak dunia jatuh pada pertengahan tahun 1980-an, Indonesia mengalami guncangan ekonomi yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia belum kuat dan belum beragam. Ketergantungan pada satu sektor membuat pembangunan menjadi rapuh dan tidak berkelanjutan. Dana oil boom memang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program swasembada pangan. Namun, dana tersebut kurang diarahkan pada penguatan industri nasional, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, ketika menghadapi krisis, Indonesia tidak memiliki kesiapan ekonomi yang memadai. Dampak lanjutannya, ketimpangan dan pembangunan tidak merata. Selain ketergantungan ekonomi, pelaksanaan pembangunan repelita juga belum sepenuhnya merata. Pembangunan lebih terpusat di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa. Sementara banyak daerah lain tertinggal. Ketimpangan antar wilayah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan. Pembangunan yang adil seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok atau wilayah tertentu. Dengan demikian, tim kami menegaskan bahwa kebijakan anggaran berimbang, penekanan inflasi, repelita, dan pemanfaatan oil boom tidak dapat disebut sebagai keberhasilan pembangunan yang utuh. Keberhasilan yang tampak tersebut dibayar dengan ketimpangan sosial, ketergantungan ekonomi, pembangunan yang tidak merata, serta lemahnya kesiapan Indonesia menghadapi krisis di masa depan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pembangunan pada masa tersebut lebih bersifat stabilitas jangka pendek, bukan pembangunan berkelanjutan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mungkin pertanyaan saya. Masih tersisa 5 menit. Terima kasih untuk kedua pembicara pertama dari Tim Pro.
Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanggapan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari masing-masing tim. Saya mempersilakan Tim Pro untuk menyampaikan argumentasi dan tanggapan. Saya Mekri, perwakilan pembicara kedua dari Tim Pro yang akan menanggapi argumen tim kontra tentang isu-isu dialami selama masa pemerintahannya Soeharto. Pertama, tentang adanya praktik KKN. Benar bahwa ada praktik KKN, namun menurut Mahyudin, pada tahun 2018 program pembangunan tetap berjalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Artinya, kelemahan sistem tidak menghapus fakta bahwa hasil pembangunan nyata dan dirasakan rakyat. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi hasilnya tetap signifikan. Kemudian adanya sentralisasi kekuasaan yang menyebabkan ketidakstabilan dan terlalu otoriter. Namun kita harus melihat konteks. Pada awal 1966, Indonesia dalam kondisi kacau. Sistem birokrasi terpusat justru membantu menciptakan stabilitas dan mencegah konflik politik seperti masa Orde Lama. Tanpa stabilitas, pembangunan tidak mungkin berjalan selama 30 tahun. Selain dari sentralisasi kekuasaan, tentang sentralisasi pembangunan yang hanya berfokus di daerah-daerah besar seperti Jawa misalnya. Walaupun memang pembangunan awal banyak di Jawa, namun dalam Repelita 2 dan 3, pemerintah mulai fokus pada pemerataan pembangunan luar Jawa. Ini menunjukkan adanya usaha perbaikan yang bertahap. Penekanan inflasi pada awal pemerintahan menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan ekonomi. Pada tahun 1966, inflasi Indonesia mencapai sekitar 630% menurut World Bank. Namun melalui kebijakan anggaran berkembang dan pengendalian jumlah uang beredar, inflasi berhasil ditekan hingga di bawah 10% pada awal 1970-an menurut Kompas.com. Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi benar-benar tercapai dan menjadi fondasi bagi pembangunan selanjutnya. Selain itu, keberhasilan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan Repelita sejak 1969. Menurut Mahyudin, pada tahun 2018, Repelita merupakan rencana pembangunan 5 tahunan yang memiliki target jelas dan terukur. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pangan, hingga penciptaan lapangan kerja. Data dari Indonesia Investment menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar 7% per tahun sebelum krisis 19. Interupsi. Apakah pertumbuhan 7% tersebut didukung oleh struktur ekonomi yang mandiri atau bergantung pada utang luar negeri dan ekspor minyak? Jika kuat, mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling parah terdampak saat krisis moneter Asia pada tahun 1997? Silahkan. Apakah pertumbuhan 7% tersebut didukung oleh struktur ekonomi yang mandiri atau bergantung pada utang luar negeri dan ekspor minyak? Jika kuat, mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling parah terdampak saat krisis moneter Asia pada tahun 1997? Krisis 1997 adalah krisis ekonomi Asia bukan hanya Indonesia. Banyak negara seperti Thailand dan Korea Selatan juga terdampak. Jadi tidak ada yang menyimpulkan seluruh masa pembangunan gagal hanya karena krisis regional. Waktu interupsi selesai. Hal ini membuktikan bahwa Repelita bukan sekedar rencana di atas kertas, tetapi menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Saya 2 menit 30 detik. Silakan untuk pembicara kedua dari Tim Pro.
pembangunan pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. Soeharto sering dijuluki sebagai bapak pembangunan. Namun pertanyaannya, apakah beliau benar-benar layak menyandang gelar tersebut atau justru sejarah menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya? Sebagai tim kontra, kami tidak menolak adanya pembangunan pada masa Orde Baru. Kami tidak menutup mata terhadap pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi yang pernah terjadi. Namun kami menilai bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal angka pertumbuhan dan gedung-gedung tinggi yang berdiri, melainkan juga tentang kebebasan, keadilan, dan pemerataan. Yang pertama, kami tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi yang berlebihan. Sentralisasi yang terlalu kuat mengakibatkan ketimpangan pembangunan di Indonesia. Kebijakan yang terpusat di Jakarta membuat pembangunan cenderung Jawa sentris, bukan Indonesia sentris. Sementara daerah-daerah lain yang tertinggal tidak dapat mendapatkan perhatian yang seimbang. Alih-alih menciptakan pembangunan yang serentak, sistem ini justru memperlebar jurang ketimpangan antar wilayah dan pemerataan pembangunan tidak tercapai. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan pada masa itu perlu kita kritisi. Memang benar, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, menurut ekonom seperti Kwik Kian Gi, pertumbuhan tersebut sangat bergantung pada utang luar negeri serta ekspor minyak dan sumber daya alam. Artinya, fondasi ekonomi kita pada saat itu tidak sepenuhnya berdiri atas kemandirian, melainkan tergantung pada faktor eksternal. Ini bukan bentuk ekonomi yang berdikari, ini bukan bentuk ekonomi yang berdiri atas kaki sendiri, melainkan ekonomi yang rentan terhadap krisis global. Ketika harga minyak turun dan krisis moneter melanda Asia pada tahun 97, sistem yang tampak kuat itu justru runtuh. Jika sistem tersebut benar-benar kokoh dan sehat, seharusnya ia mampu bertahan. Namun realitanya, sistem tersebut kolaps dan membuka jalan bagi lahirnya era reformasi. Ketiga, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik KKN berkembang luas pada masa itu. Banyak proyek yang tidak berjalan efektif, bahkan mangkrak karena kepentingan segelintir elit. Pembangunan yang seharusnya untuk rakyat justru seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu. Stabilitas yang dibanggakan ternyata dibangun dari pembungkaman kritik dan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat. Disinilah kami ingin menegaskan satu hal penting. Kesejahteraan dan kebebasan tidak bisa dipisahkan. Apa arti kesejahteraan jika rakyat tidak diberi hak untuk bersuara dan menyampaikan kritik? Jika hanya kesejahteraan yang dikejar tanpa kebebasan, maka pemerintahan hanya mengulangi kesalahan masa lalu pada masa Orde Lama. Kami juga tidak mengabaikan suara rakyat yang merindukan masa itu. Kami menghargai pengalaman mereka. Namun kami juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa terdapat pelanggaran HAM berat yang berakar dari sistem pemerintahan yang otoriter. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini melanggar undang-undang hak asasi manusia. Hal ini memecah belah keutuhan NKRI karena melibatkan suku-suku Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Sentralisasi boleh saja dilakukan dalam konteks tertentu. Namun ketika sentralisasi berubah menjadi otoritarisme dan gagal menciptakan keadilan serta pemerataan, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi dan diganti. Indonesia adalah negara yang merdeka dan memiliki prinsip yang berdikari dan juga mandiri. Kami percaya bahwa pada masa itu Indonesia seharusnya mampu membangun ekonomi yang lebih mandiri dan lebih adil. Kalau kita berbicara dari sejarah, sistem itu pada akhirnya runtuh. Ini membuktikan bahwa ada masalah mendasar dalam fondasi yang dibangun. Dan jangan menutup fakta bahwa sentralisasi berlebihan menjadi akar dari persoalan lain pada masa Orde Baru. Sebagai penutup, kami tegaskan bahwa kami tidak menolak pembangunan. Kami menolak sistem yang otoriter dan tidak seimbang. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan sekaligus kebebasan. Terlepas dari ini semua dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami sebagai tim kontra tetap menghargai argumen lawan dan kebebasan berpendapat di ruang debat pada siang hari ini. Terima kasih, Shalom. Masih tersisa 3 menit. Terima kasih untuk pembicaraan kedua dari masing-masing tim pro dan tim kontra. Selanjutnya kita akan memasuki sesi rebuttal, sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh perwakilan masing-masing tim. Saya mempersilahkan pada perwakilan tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya. Waktu hanya 2 menit. Mulai ketika pembicaraan rebuttal bicarakan kata-kata. Tim kontra menyoroti kelemahan seperti KKN, sentralisasi atau krisis 1997. Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa inflasi berhasil ditekan dari 30% menjadi stabil. Menurut Kompas.com, pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa sekitar 7% per tahun menurut Indonesia Investment. Program stabilisasi ekonomi menunjukkan adanya perencanaan yang jelas dan hasil yang terukur.
Jadi berdasarkan data dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, pembangunan pada masa tersebut tetap menunjukkan keberhasilan yang konkret. Kami juga kembali menegaskan bahwa benar bahwa ada praktik KKN, namun program pembangunan tetap berjalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kemudian kami juga kembali menegaskan bahwa krisis 1997 tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi di seluruh Asia, karena itu adalah sebuah krisis regional. Selain dari itu, sentralisasi kekuasaan juga sentralisasi atau otoriter juga membuat ketidakstabilan, tapi sistem birokrasi tersebut pusat justru membantu menciptakan stabilitas dan mencegah konflik lebih banyak lagi. Baik, silakan pembicara tentang dari tim Oda. Waktu 2 menit dimulai saat silakan. Menanggapi pernyataan tim pro, kami menilai bahwa argumen yang disampaikan terlalu menekankan keberhasilan secara angka tanpa melihat dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim pro menyebut penurunan inflasi dan kebijakan anggaran berimbang sebagai bukti keberhasilan pada masa pemerintahan Soeharto. Kami tidak menyangkal bahwa inflasi memang berhasil ditekan, namun pernyataan pentingnya adalah siapa yang benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Kebijakan anggaran berimbang membuat pengeluaran negara sangat ketat, sehingga sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kurang menjadi prioritas. Akibatnya rakyat kecil tetap hidup dalam keterbatasan meskipun secara angka ekonomi terlihat stabil. Selain itu, stabilitas ekonomi yang dibanggakan tim pro lebih banyak menguntungkan negara dan investor besar. Petani dan buruh masih menghadapi ketimpangan pendapat dan keterbatasan akses ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa penurunan inflasi tidak otomatis berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Terkait repelita dan pemanfaatan oil boom, tim pro menganggapnya sebagai bukti keberhasilan pembangunan. Namun, kami menilai keberhasilan tersebut bersifat sementara. Ketergantungan yang tinggi pada sektor minyak membuat ekonomi Indonesia rapuh. Ketika harga minyak dunia menurun, Indonesia mengalami goncangan ekonomi karena tidak memiliki struktur ekonomi yang kuat dan beragam. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa keberhasilan yang disampaikan tim pro merupakan keberhasilan jangka pendek. Pembangunan seharusnya tidak hanya stabil secara angka, tetapi juga adil, merata, berkelanjutan, dan mampu memperkuat keutuhan NKRI bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, waktu habis. Marilah kita memberikan tepuk tangan kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumen dan pengalaman. Dengan berakhirnya sesi debat pada hari ini, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, juri, dan juga para hadirin sekalian. Demikian debat pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.